pendengar di mana saja Anda berada, saya Denny bersama para audiens dari Aula Cut Mutia Hotel Diana Luxmau ya, akan menyiarkan secara langsung ataupun dialog interaktif. Kami akan berdialog dengan para penyelenggara dan juga pengamat politik soal penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Aceh Utara, pendengar. Dan juga perbincangan ini kami siarkan langsung juga ini atau tayangan visual melalui Instagram RRI_Luxmawe. Dan saya juga mengundang Anda nanti untuk berkomentar dalam perbincangan ini jika memang ada yang ingin berinteraktif dengan para penyelenggara dan juga pengawas serta para pengamat bersama saya di sini di Hotel Diana ataupun di Aula Cut Mutia. Nah, saya perkenalkan juga narasumber yang sudah bersama saya pagi ini atau siang ini, pendengar ya. Ada dari penyelenggara Pilkada 2024 Aceh Utara, ada Pak siapa nih? Muhammad Usman. Oke, saya selalu lupa nama beliau, Muhammad Usman, dan saya kenal beliau ini sering disapa Obama ya. Osama ya, siapa? Osama. Nah, Muhammad Usman atau sering disapa Osama. Beliau di divisi teknis penyelenggaraan pemilu KIP Aceh Utara. Dan yang kedua ada Pak Sudirman ya, Ketua Panwasli Aceh Utara. Dan yang ketiga ada Dr. Rizwan Haji Ali ya. Beliau selaku pengamat politik dalam perbincangan ini soal profesionalisme penyelenggaraan Pilkada 2024 di Aceh Utara. Nah, seprofesional apakah penyelenggaraan Pilkada 2024 ini? Saya juga akan dengarkan seperti apa teknis penyelenggaraan dari KIP Aceh Utara. Pak Muhammad Usman, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Yang kami hormati Bung Denny, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih kepada RRI yang sudah membuat kegiatan kita pada hari ini. Pak Rizwan Haji Ali selaku akademisi Unima, senior dan mantan komisioner KIP Aceh Utara. Oh ya, mantan ya. Betul. Senior, ini kita ngomongnya ada mantan. Ada mantan. Jadi ada senior, ada mantan komisioner KIP Aceh Utara. Kurang-kurangnya kan nanti ditambahkan sama senior. Bang Sudirman, Ketua Panwasli, yang mitra kami untuk proses penyelenggaraan Pilkada 2024. Bapak Ibu semuanya, bahwa kita ketahui bersama bahwa mendengar kata profesionalisme ini kan kata yang sering diucap oleh banyak pihak. Ya. Di mana ini sangat populer nih Bung Neni. Populer banget nih, kata yang populer, terucap, mudah tetapi susah nih implementasi. Ya? Dia kan sesuatu yang mudah diucapkan tapi susah diimplementasi. Kata ini kalau kami memaknai dengan sederhana, bagaimana seprofesional apa sih persiapan KIP Aceh Utara menjelang Pilkada 2024. Ya, seprofesor apa gitu ya? Iya. Pastinya kata ini mengandung arti bahwa profesional ini adalah sebuah kata yang berkaitan dengan keahlian yang biasanya dimiliki oleh satu kelompok orang yang tidak dimiliki oleh kelompok orang lain. Ya. Nah, pertanyaan kemudian lanjutannya, apakah KIP Aceh Utara profesional tidak dalam proses penyelenggaraan Pilkada 2024? Insya Allah. Ya. Kami harus memastikan publik Aceh Utara, seluruh masyarakat Aceh Utara, kami akan selalu bertindak profesional, menyesuaikan perkataan dengan perbuatan, dan kami akan memastikan bahwa tahapan ini berjalan dengan baik. Karena begini Bung Denny, bahwa profesionalisme ini erat sekali kaitan dengan tiga hal dalam pandangan saya, Pak Dokter. Oke, tiga hal ya? Tiga hal. Bagaimana kepemimpinan itu bekerja dengan baik. Kita ketahui bersama, kepemimpinan di lembaga di bawah KPU kita ini di Aceh, dikatakan dengan KIP ataupun KIP Aceh Utara, itu kepemimpinan yang kolektif kolegial, bahwa kita ada 5 komisioner, ketua, dan ada teman-teman anggota, bahwa kolektif kolegial ini merupakan elemen pertama untuk kita mencapai profesional. Yang kedua, integritas, bahwa kami akan menyesuaikan perkataan kami dengan perbuatan kami.
Yang ketiga, kaitan profesional ini dengan independen. Bagaimana kami pastikan bahwa kami akan terus bekerja independen, tidak memihak satu pasangan calon, baik itu pasangan calon bupati maupun pasangan calon gubernur nantinya. Karena pilkada kita memilih tiga hal ini yang lagi. Apa tadi Bang? Kepemimpinan, integritas dan independen yang independen. Saya pikir inilah kerucut untuk kita sampai kepada nuansa profesional. Dan yang paling penting bahwa kita untuk mencapai profesionalisme ini, profesional dalam penyelenggaraan proses Pilkada 2024, bahwa kita bekerja sesuai aturan. Pekerjaan dengan sesuai aturan, memahami aturan, dan hal yang kita lakukan adalah sesuatu yang diatur oleh aturan-aturan para pimpinan baik KIP Aceh maupun KPU RI. Sesuatu yang diatur. Sesuatu yang diatur. Itu yang kita kerjakan. Di atas itu ya? Ya. Kita bekerja di atas itu. Ya, begitu Bung Denny. Oke, di awal ya. Kita awali demikian. Ya. Juga selanjutnya ke Panwasli nih. Panwasli, Pak Sudirman ya. Bagaimana ketika Panwasli bicara profesionalisme penyelenggaraan Pilkada 2024? Karena tadi Bang Osama juga sudah menyebutkan ada 3 hal. Integritas, independen, satunya kepemimpinan. Itu 3 hal tadi. Jadi KIP juga nanti akan menyelenggarakan pilkada dalam 3 hal itu dan menurut sesuatu yang telah diatur ya dalam pilkada 2024. Oke, silakan Pak Sudirman untuk di Panwasli. Tes. Halo. Oke, hidup itu Pak. On. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bung Denny untuk kesempatan jawab dari Bapak Pakai yang ada kabelnya Pak, itu Pak Sudirman yang ada kabelnya. Oke. Yang kabelnya saja Pak. Oke, yang pakai yang kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sudah Pak. Lanjut. Itu on. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita menjadi umat yang menjadi umat sebaik-baik seperti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Pertama sekali yang kami hormati adalah kepada Pak Haji Ali yang sudah berhadir di sini sebagai pengamat nantinya di mana di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian kepada Pak Osama, yang mungkin dikenal Pak Os ya, Pak Osama, kami sering menyebutnya Pak Os. Pak Os, di Hakrab ya, Pak Os. Ataupun nama lengkap beliau adalah Osama, Usman nama lengkap beliau. Ya, saya sebenarnya tidak tahu juga nih asal usul Osama itu, saya tidak tahu. Nanti bisa dikondisikan langsung dengan beliau dipertanyakan. Ya, mungkin di bagian lain nanti bahas. Ya. Kemudian yang kami hormati juga kepada Bung Denny yang sebagai host pada kegiatan hari ini, dan kepada RRI. Ya. Kami mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada kegiatan hari ini, dan teristimewa kepada semua tamu ataupun kepada staf mungkin yang telah berhadir pada pagi hari ini. Sebagai awal sesuai dengan pertanyaan daripada Bung Denny tadi adalah bahwa kami khususnya di pengawas, yang pertama ingin saya sampaikan adalah landasan hukum dari pengawasan yang akan kita lakukan di Pilkada tahun 2024 ini. Jadi yang berdasarkan hukum Pilkada ini adalah ada 2 peraturan, Pak. Yang pertama adalah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian dalam bentuk pengawasan tersebut kita ingin menjelaskan dulu apa itu pengawasan.
Apa itu pengawasan ya? Ya, jadi apa jangan itu diartikan, jangan disalahartikan Pak. Jadi maksudnya yang namanya pengawasan itu kan umum ya. Jadi di dalam penyelenggara seperti ini kan ada hal-hal yang memang yang bisa diawasi dan ada yang tidak bisa diawasi, bukan? Ya, yang tidak, yang sesuai dengan aturan. Ya. Jadi pengertian pengawasan adalah mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai. Jadi itu pengertian daripada pengawasan. Kemudian mengamati, memeriksa, menindak. Ya, mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai, Pak. Menilai. Ya, itu pengertian dari pengawasan. Jadi pengawasan itu adalah kegiatan pengawasan. Kemudian ada yang namanya prinsip pengawasan, Pak. Jadi pengawasan itu adalah imparsial. Imparsial pengertiannya adalah tidak memihak. Kemudian antisipatif dan faktual. Kemudian mekanisme berdasarkan prosedur. Dan kemudian penyelesaian masalah-masalah pemilu mengedepankan pengawasan preventif. Itu prinsip-prinsip pengawasan, Pak. Jadi dan di dalam pengawasan itu juga kita butuh mitra, Pak. Mitra strategis dalam pengawasan pemilu. Karena dalam sistem mengawasi ini tidak hanya cukup di kami sebagai Panwasli Aceh Utara. Jadi kita juga ingin bermitra kepada semua elemen untuk bersama-sama mengawasi, bahkan sampai ke tingkat masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Karena kalau harapan publik ini hanya tercondong kepada pengawas Panwasli saja, ini tidak akan pernah tercover. Sama seperti saya sepakat dengan Pak Os katakan tadi, ya namanya profesionalisme itu memang sering digeming-gemingkan, tetapi dalam mengimplementasikannya mungkin ini yang ada kekurangan kita dalam mengamati atau menjalankan profesionalisme itu secara intens atau secara pengawasan misalnya di bidang kami. Jadi salah satunya atau ada beberapa mitra kita yang harus kita bermitra di dalam pengawasan dalam strategi pemilu atau pilkada tahun 2024 ini. Yang pertama adalah seperti perguruan-perguruan tinggi, Pak. Kemudian ada lembaga-lembaga LSM ataupun pemantau pemilihan. Kemudian ada ormas-ormas mungkin, Pak Os. Ormas-ormas dan tokoh-tokoh masyarakat juga kepada tokoh-tokoh agama. Jadi ini peran penting kami pikir adalah mitra dalam pengawasan untuk mengawasi secara bersama-sama dalam menyongsong pilkada di tahun 2024 ini. Jadi menurut hemat kami itulah yang paling mendasar strategi dan prinsip juga pengertian dari pengawasan itu sementara yang akan kami lakukan ke depan. Jadi paparan yang pertama mungkin secara singkat dulu seperti itu Bung Denny ya. Ya. Dan juga saya informasikan kembali bahwa RRI Loksmawe juga siang ini melakukan 3 hal ya. Yang pertama menyiarkan ini secara live di FM 89,3 MHz. Yang kedua juga menyiarkan ini secara audio streaming. Anda bisa dengarkan di aplikasi kami RRI Digital ya atau di RRI Play Go. Dan yang ketiga kami siarkan live di akun Instagram RRI _Loksmawe ya. Saya ulangi di Instagram kami RRI _Loksmawe. Nah, saya duduk berdampingan dengan para narasumber, sesekali juga disut audiens yang hadir di sini agar tampak instagramable gitu ya. Oke, ini just kidding saja. Saya langsung ke ini pengamat politik Dr. Tengku ya, M. Rizwan Haji Ali. Silakan. Bagaimana bicara profesionalisme dari sisi pengamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh para narasumber di sini dan juga pembawa acara kita. Kemudian yang saya hormati seluruh para pendengar radio dan penonton siaran RRI
dan juga seluruh tamu yang hadir pada siang hari ini di Aula Cut Mutia ini. Menurut saya pemilu itu punya dua dimensi ya, sehingga mengapa profesionalisme penyelenggara itu penting. Pertama, dia punya aspek administratif. Ada dimensi administratif. Aspek administratif ya, oke. Dimensi administratif, teknis administratif. Jadi melakukan pendaftaran pemilih, melakukan pendaftaran calon peserta pemilu atau calon peserta pilkada, kemudian menyusun daftar pemilih, melaksanakan kampanye, dan kemudian juga melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, dan melakukan penghitungan, melakukan konversi suara ke kursi kalau di pemilu legislatif, menentukan pemenang pemilu dan lain sebagainya. Itu sifatnya adalah teknis administratif. Di teknis administratif ini saya kira itu mudah dibangun profesionalisme, karena kita bisa mentraining orang, kita bisa mendidik tenaga kepemiluan dengan training-training tertentu, memberikan bekal kepada mereka tentang regulasi, memberikan bekal keterampilan teknis kepada mereka dalam bidang penyelenggaraan teknis maupun dalam bidang pengawasan. Sehingga ini sesuatu yang reachable, yang bisa kita capai dengan training, dengan pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi ada dimensi kedua, pemilu juga adalah dimensi politis. Ada dimensi pertarungan kekuasaan, ada dimensi kompetisi memperebutkan jabatan, ada seeking office di situ, mencari jabatan, memperebutkan jabatan, dan di situ ada pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh calon, oleh partai politik dan lain sebagainya. Pada aspek politis inilah tantangan profesionalisme, karena kan sering ada yang membuat satu tiktokan itu. Ini yang menulis dan yang tulis dengan yang pilih ini beda. Siapa kemarin itu ya, saya tengok di tiktoknya ini, antara orang tulis dengan orang pilih itu bisa berbeda. Nah, aspek politis ini, kenapa di aspek politis ini penting kemudian membangun benteng profesionalisme? Karena dari aspek regulasi saja ini sudah politis. Pembentuk regulasi pemilu atau undang-undang kepemiluan hingga teknisnya itu adalah aktor-aktor politik. Ada DPR ya, yang merupakan lembaga politik diisi oleh partai-partai politik. Mereka bukan hanya kemudian memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk regulasi perundang-undangan kepemiluan dan undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan lain sebagainya, tapi mereka juga peserta pemilu. Mereka juga mengusung calon di pilkada. Dan disinilah aspek politisnya bermain. Bahkan di nasional penyelenggara pemilu itu kan dipilih oleh DPR, seleksinya melalui pansel, kemudian di fit and proper test oleh DPR yang notabene-nya merupakan lembaga politik dan representasi dari partai-partai politik. Tetapi itu kan hak konstitusional yang sudah diatur oleh undang-undang. Disinilah daya tahan kita sebagai penyelenggara terhadap benteng-benteng profesionalisme kita ketika berhadapan dengan apa yang disebut sebagai ya mungkin ya sebagai utang budi dan lain sebagainya dalam konteks politik. Demikian juga dalam penyusunan regulasi. Regulasi yang terlibat dalam penyusunan regulasi adalah juga pemain di arena politik, juga peserta pemilu. Sehingga mungkin saja dalam aspek ketika ada kepentingan di situ, maka diletakkanlah berbagai konfigurasi kepentingan di dalam tabel-tabel undang-undang, dalam norma-norma yang tersedia di dalam undang-undang. Dan kemudian lembaga penyelenggara itu diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan ketentuan yang sudah diatur, yang sudah disusun oleh lembaga-lembaga politik. Nah, disinilah apa menurut saya dimensi politis ini menjadi agak kabur ya, ketika kita masuk ke profesionalisme. Walaupun di undang-undang itu disebut langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai sebuah asas di dalam pemilu, sebagai sebuah nilai, sebagai sebuah prinsip, sebagai core value, sebagai nilai inti. Tetapi ketika masuk ke wilayah politik, biasanya di situ yang bermain adalah kepentingan, imparsialitas yang disebut sebagai prinsip atau sebagai watak profesionalisme itu diuji ketika kita berhadapan dengan kekuatan politik itu. Di lapangan kita bisa melihat sendiri bahwa tidak mudah bagi penyelenggara pemilu teknis
itu menyelenggarakan kegiatan pemilu yang profesional, yang adil dan yang imparsial apabila dimensi kekuatan sosial politiknya itu tidak demokratis. Tapi kalau alamnya demokratis, itu profesionalisme itu mudah. Tantangannya adalah ketika sistemnya demokratis tapi praktisnya di lapangan itu tidak memberikan sokongan yang kuat pada penyelenggaraan nilai-nilai demokratis itu, maka disitulah tantangan terbesar bagi profesionalisme penyelenggara pemilu, baik di penyelenggara teknis maupun di penyelenggara pengawasan. Dan itu kan kita bisa baca di dokumen-dokumen hasil evaluasi pemilu, kita bisa baca di jurnal, maupun kita bisa merasakan sendiri. Oleh sebab itu maka menurut saya, kalau di aspek administratif teknis itu tidak jadi masalah, karena aturannya sangat detail. Setiap tahun kan dilakukan evaluasi terhadap aturan teknis yang kurang disempurnakan. Berdasarkan pengalaman empiris kita di lapangan, ini kurangnya di teknis, maka ditambah pasalnya. Ini yang kurangnya di pengawasan, maka diperkuat pengawasannya secara regulasi. Teknis regulasinya itu menguat, semakin detail dan semakin mudah dilaksanakan. Tetapi aspek politisnya ini masih harus kita demokratisasikan. Jadi kalau ruang politik ini tidak mengalami proses demokratisasi, maka aspek teknis yang sudah detail, yang sudah hampir sempurna itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Itu menurut saya begitu. Oke. Jadi memang ada ketika berhadapan dengan kepentingan-kepentingan ya, ini yang menjadi semacam perang batin ya. Betul. Sebagai penyelenggara ya. Betul. Perang batin. Nanti Bang Osama bisa lebih menggambarkan seperti apa ininya. Dan juga tadi dikatakan oleh Dr. Rizwan bahwa menjadi kabur ya ketika profesionalisme penyelenggara itu ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ini akan menjadi kabur. Nah, yang kedua regulasinya ya, yang terus ini harus disempurnakan. Nanti kita juga bahas bagaimana regulasi pilkada ini, apa masih sama dengan pemilu Pilpres dan Pileg 2024 nanti. Tapi saya coba juga sapa para audiens yang hadir di sini ya, secara offline dan juga secara online. Saya akan sapa di Instagram yang sudah komen-komen di Instagram kami RRI Loksmawe underscore ya, RRI underscore Loksmawe. Mana ini? Sudah banyak juga yang berkomentar ternyata. Saya juga coba buka, cepat ini sudah banyak. Ada yang menyapa untuk Pak Osama ini. Ada juga untuk Pak Dr. Tengku Ridwan Haji Ali, ya. Munawar Ali Al-Asyi, dia katanya untuk ini Pak Dr. Tengku Ridwan Haji Ali. Betul, Pak Dr. Tengku Ridwan Haji Ali yang berbicara di sini ya, sebagai pengamat politik dalam perbincangan ini. Lalu kemudian juga katanya oke, lanjut ya. Silakan komentar. Akun Ula ini ya, Mutamimul Ula ya, akunnya Pak saya mau jadi KPPS di hari H, kira-kira kapan dibukanya? Sabar, November nanti kayaknya ya. Oke, Nanda Feriana, akun Nanda Feriana, Bang Osama bere. Oh iya beres. Sukses sabi ke Bang Osama, kayaknya kenal nih ya. Oke, kemudian ada akun Faiz Fael, saya ragu profesionalisme penyelenggara pemilu. Oke, karena masih menggunakan anggaran pemerintah. Jadi pasti punya kepentingan. Oke, terima kasih komen-komennya. Ini saling lucu-lucu kalau di medsos ini ya. Menyala Bang Faiz katanya. Oke, terima kasih ya. Akun Selvia underscore Siburian ya. Pak, kontribusi seperti apa yang diharapkan Panwasli dari Ormas terkait profesionalisme pemilu ya? Oke, Faisal Pira 88, keren Panwasli Aceh Utara. Oke, keren ya. Kita lihat nanti keren atau tidak nih pada saat pelaksanaan pilkada. Baik, ini yang sudah komentar. Sukses untuk pemilu pilkada. Asnawi Ismail, oke terima kasih yang terakhir. Dan kami juga masih tunggu terus komentar-komentar Anda di Instagram kami di tayangan live visual perbincangan profesionalisme pilkada 2024 RRI Loksmawe. Dan mungkin kita coba dengarkan tanggapan para audiens. Ada yang mau tanggapi bagaimana? Atau ada yang mau kasih pernyataan? Dan di sini juga ada adik-adik mahasiswa Alma Mater Hijau ya, Universitas Maliku Saleh. Oke, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat sekali. Oke, silakan. Siapa namanya? Izin Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang offline maupun yang online. Halo teman-teman. Halo teman-teman di ya, IKI ya. perkenalkan nama saya Nurul Husnina. Saya dari Universitas Maliku Saleh. Oke, baik. Mungkin saya ingin bertanya tentang penyelenggaraan pilkada di 2024 ini. Sebagaimana ada beberapa teman saya nih yang mungkin kemarin itu sempat di Unimal juga, tapi sekarang udah pindah ke luar negeri nih, gitu. Iya, ada yang kayak mereka memang udah mulai kuliah di sana, gitu ya. Dan mungkin ada beberapa program mereka yang mereka ikut itu sampai akhir tahun nanti, gitu. Ada program di luar negeri. Gimana sih dari penyelenggaraan pilkada ini terkhusus ya di Aceh Utara? Untuk teman-teman kita nih yang lagi di luar negeri, Pak. Ya. Ya, mungkin apa nih yang bakalan disiapkan dari sarana, prasarana dan lain sebagainya. Mungkin dari Nina itu sih, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan dilanjut saja. Oke. Sudah kuliah di luar negeri ya. Kepingin juga memang keluar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Busadi, saya berasal dari Universitas Maliku Saleh. Jadi sebagaimana kita tahu, pemilu harus menyebutkan pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas. Jadi penyandang disabilitas yang memenuhi penyandang hak pilih, disabilitas. Ya Pak. Oke. Berarti Pak yang memenuhi hak pilih, jadi dia bisa memberikan hak pilihnya. Contoh Pak, penyandang disabilitas tunanetra. Sedangkan dari panitia Pak memberikan surat suara berbentuk gambar. Sedangkan tunanetra ini Pak, dia kan tidak bisa melihat. Bagaimana si Aceh Utara dalam memfasilitasi hak pilih bagi disabilitas Pak? Sarana dan prasarana apa saja yang disiapkan? Khusus netra ya? Iya Pak. Tuna netra maksudnya? Disabilitas Pak. Disabilitas semua? Iya. Oke. Makasih. Ada lagi yang mau? Cukup dua ya? Dua ya. Tadi bertanya soal luar negeri ya. Bagaimana yang di luar negeri? Apakah hak pilihnya gitu? Atau menjadi penyelenggara di sana? Enggak ya? Enggak. Hak pilih saja ya? Memang asik bisa keluar negeri, tapi apalah daya, kalau saya sih masih baru bisa keluar daerah, Pak. Oke, silakan Pak Osama, ditanggapi saja, Pak. Terkait misalnya ada di teman-teman yang kuliah di luar negeri, ini kan kita tahu bahwa pilkada ini kan memilihnya ini bupati dan gubernur. Kalau pemilu kemarin kan memilih presiden. Tapi secara pasti teman-teman yang sudah kuliah di luar negeri pasti mereka sudah ada data pemilih nih. Mereka pasti sudah tahu bahwa mereka bisa cek DPT online. Yang pertama apakah mereka sudah terdaftar? Bisa sudah terdaftar berarti sudah ada hak pilih yang diberikan oleh negara kepada mereka. Dan kewajiban kami sebagai penyelenggara itu memastikan setiap warga negara yang sudah berhak menjadi pemilih itu harus kita daftarkan, Bu. Itu juga dipantau oleh teman-teman pengawas pemilu dan itu juga bisa dipantau oleh masyarakat secara umum. Nah, di sana dia sudah menjadi masyarakat pemilih, artinya sudah terdaftar dalam DPT. Tapi kalau untuk pilkada, pastinya ini teman ini harus pulang. Karena nggak ada TPS, misalnya dia di Hong Kong. Oh gitu, harus pulang. Ataupun ya? Di Australia, ataupun di Amsterdam. Ya. Saya pikir nih orang ini kayaknya di Harvard nih. Di Harvard, ini mahasiswa Harvard. Harvard nih. University. Pasti mahasiswa Pak Dokter nih, Pak Dokter Rizwan nih, yang sedang di Harvard mengkaji ilmu politik ya gitu. Jadi harus pulang. Ini harus pulang. Harus pulang. Karena tidak ada TPS luar negeri untuk pilkada ya. Ya. Beda dengan kondisi presiden misalnya. Kemarin kan semua orang itu misalnya kita masyarakat Aceh, kemudian kita sedang di Pulau Jawa ataupun di luar negeri. Sesudah kita masuk dalam DPT, kita bisa melakukan memilih di sana. Karena milihnya presiden. Jadi semua orang. Tapi misalnya ada masyarakat Aceh Utara, 4 orang di Qatar ataupun di Sudan, ataupun 2 orang, kan nggak mungkin ada TPS di Sudan untuk 4 orang itu. 4 orang itu. Jadi kondisi-kondisi itu yang akan terjadi. Tetapi paling tidak, yang paling penting sekarang beliau-beliau ini, teman-teman ini pastikan dulu nih, dia udah daftar nggak dalam DPT. Kalau sudah, nanti akan ada hak yang diberikan oleh negara, yaitu dia boleh memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan bagaimana sih
persiapan kami untuk teman-teman kita yang disabilitas. Nah, dalam salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu itu harus aksesibel. Aksesibel itu termasuk memudahkan akses para kelompok rentan, juga masyarakat yang berkebutuhan khusus. Teman-teman disabilitas ini punya kebutuhan khusus. Dan itu udah kita pastikan, Bung. Dari pertama proses, yang pertama kita pastikan nih teman ini masuk dalam DPT. Yang kedua kita memastikan TPS, tempat pemungutan dan penghitungan suara itu bisa mereka akses. Ya. Mudah. Itu juga menjadi atensi dari tingkat pusat ke kami, bagaimana kita memastikan itu terjadi. Ada akses yang baik TPS-nya, supaya teman-teman saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu mudah. Terkait dengan surat suara, ini kan yang jadi dilemanya di sini. Memang di setiap pemilu ataupun pilkada itu akan ada surat suara braille ya gitu ya. Braille ya. Nah, itu akan ada. Cuma kan ada kendalanya kemudian, tidak semua teman-teman kita yang khusus saudara-saudara kita ini bisa membaca itu, Pak. Bisa membaca huruf-huruf braille. Pastinya kan untuk membaca huruf ini kan butuh pendidikan khusus. Dengan kata lain ada sekolah khusus lah untuk itu ya. Jadi sepertinya kami juga nggak bisa baca nih kan. Kalau dikasih untuk kami ini bacanya apa? Apakah itu namanya ya? Tetapi itu ada pendidikan khusus. Nah, untuk memastikan bahwa bagaimana hak mereka bisa melakukan, biasanya kita akan memfasilitasi dengan surat suara yang digunakan oleh masyarakat umum. Tetapi dengan menggunakan pendampingan. Ada mekanisme di aturan setiap proses pilkada itu bahwa ada pendamping pemilih namanya, Pak. Ada pengisian form, pengisian pendamping pemilih, dan orang yang mendampingi saudara-saudara kita yang disabilitas ini tidak boleh membocorkan pilihannya. Nah, itu ada pernyataan. Dan ini kan bisa dari saudaranya mereka, ataupun kalau mereka mau menggunakan jasanya penyelenggara pemilu yaitu KPPS boleh. Nanti diisi form, masuk ke bilik suara, berikan hak pilih. Kami pastikan pilihannya itu nggak bocor. Karena kan penyelenggara pemilu ini kan harus mampu juga menjaga rahasia pemilih. Ada konsekuensi undang-undang membocorkan itu, ada konsekuensi hukum. Dan pastinya Bang Man nih kan, teman-teman kami di Panwas memastikan itu nih jangan sampai bocor, dilakukan dengan baik, aturannya dilaksanakan. Itu dua hal terkait pertanyaan teman-teman kita yang menjadi audiens di talk show kita pada siang ini. Ya. Yang teman-teman di Instagram juga bertanya tadi, bagaimana meragukan ya, gimana Bu Neni? Gimana pertanyaannya? Ya, maksudnya karena ini masih dianggarkan. Jadi agak ragu lah profesionalismenya. Anggaran pemerintah terhadap pilkada misalnya. Ini pastinya semua pemilu dan pilkada ini kan memang anggarannya harus dari pemerintah. Ini kan hajat hidup orang banyak. Bisa kita katakan pilkada ini kan semacam wasilah Pak Tengku, jembatan gitu. Jembatan untuk melahirkan pemimpin. Orang-orang yang memastikan bagaimana hajat masyarakat Aceh Utara dan Aceh 5 tahun ke depan. Dan ini program pemerintah. Pilkada ini ya program pemerintah, dan ini kan investasi. Salah satu investasinya negara dalam bidang menjamin hak politik warga negaranya, yaitu dengan pemilu ataupun pilkada yang November. Memang anggarannya harus dari pemerintah. Kalau kemudian meragukan independensi para penyelenggara, saya rasa itu merupakan harus selalu diragukan. Saya katakan begitu. Memang harus selalu diragukan. Harus selalu diragukan karena dia ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ada potensi main kong kali kong nih kan. Nanti akan beda yang dipilih dan ditulis misalnya. Seperti disampaikan oleh Pak Dokter. Jadi memang harus selalu diragukan. Memang harus supaya
ada semacam sikap daripada warga dan publik itu untuk selalu memantau. Kalau tidak diragukan, oh ini pasti udah benar. Jangan begitu juga. Kami juga nggak enak kerjanya loh. Kalau nggak ada tantangan. Kalau diragukan segala macam, disitulah tantangan bahwa kami harus terus memperbaiki kinerja dan kualitas kerja. Kira-kira demikian. Ya, oke, saya sapa lagi yang di Instagram ini sudah ada komentar juga ya. Makin seru nih komentar-komentarnya. Silakan terus Anda berkomentar di Instagram kami RRI_Lok Sumawe terhadap perbincangan ini profesionalisme penyelenggara pilkada. Ya. Komentar selanjutnya tunggu saya baca dulu nih. Akun Robi titik Handoko ya. Semangat tim. Oke, terima kasih Robi. Ini bukan lagi di blok bola katanya. Ada ya, karena kan kami kemarin main bola, Pak. Ya, menang pesta gol, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya ada akun Asnawi Ismail, sukses untuk pilkada, terima kasih. Akun Risna Zami, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian akun Instagram Nurmalawati, narasumbernya keren-keren, ya pasti keren-keren ya. Kecuali saya nih yang nggak keren nih. Abdullah _Alputi. Salam untuk para narasumber yang hebat-hebat. Betul, ini narasumbernya hebat-hebat. Kalau menurut saya dari sisi penganggaran untuk penyelenggara pemilu juga berpengaruh terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu. Sudah dijawab tadi, memang harus selalu diragukan, ya, agar juga mereka bisa bekerja dengan baik dan benar. Gitu ya, memang harus selalu dilakukan. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi Mulyadi Taib, ya, juga sedang menonton video ini. Terima kasih semua yang sudah menonton. Dan juga akun Dimas Resmi, kelas kali katanya. Kelas kali katanya. Oke, ada lagi siapa? Audiens yang mau bertanya? Atau Pak Rizwan Haji Ali mau menanggapi seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Tadi ada pertanyaan menarik dari adik-adik mahasiswa tentang pemilih pilkada tapi di luar negeri. Kalau pemilu nasional itu kan punya kanalnya, punya cara mereka untuk menggunakan hak pilih karena instrumen regulasinya dan instrumen teknisnya tersedia. Ada TPS di luar negeri yang disiapkan di berbagai negara di dunia, di mana di situ ada WNI yang memiliki hak pilih. Sistem hak pilih kita itu kan dua, sel pasif dan sel aktif. Yang sel pasif itu pemilih itu didaftarkan oleh negara. Jadi begitu mereka sudah memiliki hak pilih usia 17 tahun atau sudah menikah, maka secara otomatis itu masuk ke dalam daftar pemilih. Itu dengan pola sel pasif ya. Tapi juga kita menggunakan kombinasi sel aktif, di mana warga negara yang sudah punya hak pilih ini kemudian dia harus mendaftarkan dirinya apabila dalam konteks sel pasif itu mereka tidak terdaftar. Ini kita bicara tentang teori tata kelola pemilu ya. Mungkin anak-anak politik yang kuliah mata kuliah tata kelola pemilu dengan saya ini sudah terbiasa. Kemudian kita tidak memiliki sarana e-voting. Karena tentang e-voting itu yang kemudian bisa menjadi salah satu alternatif bagi pemilih di luar negeri yang sedang memilih dalam pilkada, punya hak pilih, tapi sedang kuliah, sedang bekerja atau sedang berlibur di luar negeri pada saat hari pilkada. Maka itu tidak tersedia. Karena tentang e-voting itu kan belum ada kesepakatan nasional. Apakah kita akan menggunakan pola e-voting atau tidak. Karena ini dengan keamanan cyber yang tidak begitu kuat ya. Maka e-voting itu bisa menyebabkan terjadinya konflik baru. Saya memilih A kok suaranya bisa B, katakanlah begitu, kira-kira begitu kalau terjadi. Karena pusat data nasional saja kan bisa terjadi ini, bank saja bisa diserang oleh hacker, oleh ransomware dan segala macam. Sehingga keamanan cyber ini mungkin menjadi salah satu alasan politik dan alasan security tidak disepakati dulu tentang e-voting. Sehingga apa akibatnya? Kawan-kawan yang di luar negeri yang tidak pulang pada saat itu ke daerahnya, maka mungkin mereka akan kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya karena faktor geografis jauh dari tempat pilkada yang dilaksanakan itu. Yang kedua tentang pemilih disabilitas. Kita sudah diskusi di RRI cukup panjang ini, bertahun-tahun kita setiap pemilu, menjelang pemilu, pasca pemilu, kita mengundang, RRI mengundang saya juga, kawan-kawan disabilitas berdiskusi. 2 minggu yang lalu ya Pak Sofian kita sudah diskusikan di RRI, mengundang Ketua Pertuni. Problemnya apa?
sumber daya manusia di penyelenggara pemilu untuk memahami dan membaca, menguasai bahasa isyarat yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas itu tidak tersedia. Misalnya juru bahasa isyarat bagi yang tuna wicara, itu kan kita tidak punya. Seharusnya saya sudah sering mengusulkan KIP atau Panwasli itu harus memiliki sumber daya manusia teknis di bidang itu. Harus ada rekrutmen pegawai KIP atau pegawai Bawaslu atau Panwasli untuk bidang itu, memenuhi hak penyandang disabilitas. Ada yang bisa membaca braille, ada yang bisa bahasa isyarat. Paling kurang itu 2. Ya kan? Jadi misalnya siaran begini, terus kemudian akan ada penjelasan dari orang yang memahami bahasa isyarat tersebut terhadap konten yang dikomunikasikan. Dan ini kan tidak ada ya Pak Osama ya. Tidak ada platform atau tidak ada fitur di KIP untuk ini rekrutmen pegawainya adalah harus yang memahami bahasa penyandang disabilitas. Itu enggak ada. Ini bisa diusulkan oleh KIP supaya mereka ada rekrutmen terhadap penyandang disabilitas yang memahami bahasa penyandang disabilitas, baik tunanetra maupun tunawicara maupun penyandang disabilitas psikologis lainnya itu. Nah, oleh karena itu maka untuk memenuhi itu memang agak sulit sekarang selain pendampingan yang langsung dilakukan oleh KPPS atau keluarga penyandang disabilitas. Kemarin kita bicara dengan Ketua Pertuni itu di sini. Itu beliau saja didampingi oleh anaknya. Beliau tidak percaya kepada yang lain. Ya, kan? Hanya anak saya yang tahu apa yang saya pilih. Selain itu tidak boleh tahu. KPPS pun tidak boleh tahu. Ya, ini kan orang yang begitu sadar pada hak politiknya sehingga beliau menggunakan orang terdekatnya yang bisa menjamin kerahasiaannya. Nah itu. Kemudian tentang anggaran. Saya kira tidak perlu dipersoalkan sumber anggaran pemilu karena memang ini kegiatan publik menjadi lucu kalau dibiayai oleh swasta. Misalnya pemilu dibiayai oleh sebuah perusahaan asing misalnya. Pakai CSR. Mereka akan punya kepentingan terhadap pemilu. Kalau mereka dikasih kesempatan mereka pasti akan mau membiayai pemilu. Karena mereka punya kepentingan terhadap konfigurasi anggota DPR RI, konfigurasi presiden, konfigurasi daerah. Karena itu maka untuk menjaga kedaulatan maka harus menggunakan uang negara. Justru aspek kedaulatannya di situ dengan menggunakan uang negara untuk menyelenggarakan hajat hidup orang banyak dalam rangka menjaga kedaulatan kita. Bayangkan kalau anggaran pemilu itu biaya dari saweran misalnya, biaya dari investasi asing, itu kan pemilunya itu pasti akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi saya kira karena melanggar konstitusi. Kalau kita menerima uang asing di dalam penyelenggara partai politik saja itu kan harus diaudit kalau dia menerima dana dari asing. Kan kita pemilu Amerika saja itu menjadi problem karena waktu Trump dan Joe Biden itu atau Trump dan Hillary Clinton itu karena diduga ada Rusia yang masuk ke pemilu Amerika yang menjadi problem hingga hari ini. Jadi itu. Jadi memang harus menggunakan anggaran negara untuk pemilu. Saya kira itu. Oke ya. Jadi memang harus ada anggarannya memang karena dan harus anggaran negara, nggak boleh anggaran swasta ya. Bahkan menjadi lucu ya tunggu kalau dipakai anggaran dari pihak-pihak lain untuk menyelenggarakan pemilu gitu. Nah seperti dialog hari ini juga ini kalau nggak ada anggaran nggak terlaksana kan begitu ya. Jadi semua butuh anggaran. Nah jadi ada pengalaman pemilu 2024 gitu ya. Bahwa sejumlah temuan kecurangan itu dalam pemilu terjadi ya di masa kampanye pemilu waktu itu. Ini masih tanda kutip. Kita juga masih publik juga masih bertanya-tanya. Tapi putusan MK kan jelas ya, tidak ada apa yang terjadi. Nah, yang paling bahaya laten itu kan praktik politik uang gitu ya. Dalam pemilu itu sudah menjadi rahasia umum. Dan ketika itu misalkan disebut itu pelanggaran money politik gitu kan. Tapi untuk membuktikannya juga susah karena masyarakat juga sama-sama butuh gitu. Saling butuh. Bagaimana untuk jadi bagaimana untuk membuktikan money politik walaupun itu tertulis money politik itu pelanggaran. Tapi ketika praktiknya sama saling butuh gitu. Jadi untuk membuktikan dividen atau bukti pembuktian dari money politik ini kan akan susah gitu. Ini bagaimana dari Panwas? Saya juga ingin mendengarkan Panwas ini gimana sih pengawasan ini karena kan tergantung Panwas juga. Mereka yang menilai itu sebuah pelanggaran atau bukan gitu. Silakan Pak Sudirman.
Ya, memang seperti yang Bu Deni sampaikan tadi ya, dalam meminimalisir dengan money politik uang ini memang sulit diidentifikasi dan sulit dibuktikan. Kami pikir di sisi pengawasan itu sebenarnya memiliki kelemahan di regulasi. Karena kelemahan di regulasi Pak. Okay. Kenapa kita mengatakan di regulasi? Karena regulasi itu misalkan yang memberi dan yang menerima itu yang dapat hukuman cuma yang memberi, jadi yang menerima tidak. Jadi sehingga yang menerima ya lego-lego aja kan begitu ya. Jadi kelemahan di regulasi itu menjadi kelemahan kita juga di dalam melakukan atau mengantisipasi atau meminimalisir dengan yang namanya money politik. Karena hukumannya berlaku ke pemberi saja Pak, jadi tidak di penerima. Kalau seandainya ini dilakukan kepada pemberi dan penerima, mungkin dari pihak masyarakat itu mungkin ya berpikir-pikir juga kan, karena dia juga mendapat hukuman yang sama seandainya dia menerima atau seandainya terbukti lakukan kesalahan atau yang disebut dengan money politik. Namun di sisi lain yang perlu kami sampaikan adalah untuk mengantisipasi itu semua adalah ini harus dilakukan dalam bentuk pengawasan adalah sistem kontrol Pak. Kenapa kami bilang sistem kontrol itu adalah karena hal lain yang penting juga adalah dalam sistem kontrol dalam pengawasan itu adalah partisipatif yang melibatkan masyarakat. Karena sekali lagi tantangan penyelenggara di tahun 2024 ini akhirnya kita bisa berharap dalam penyelenggara pilkada di tahun 2024 ini betul-betul profesional. Jadi dalam bentuk profesional itu adalah yang memiliki kapasitas yang baik, kemudian yang berintegritas dan mendapatkan hasil dan memiliki legitimasi yang baik. Jadi kita maklumi bersama dengan luasan wilayah Aceh Utara saat ini Pak. Dengan luas wilayah 27 kecamatan yang terdiri dari 852 desa, ini cukup luas ya Pak Haji. Jadi dalam sistem pengawasan ini seperti sampaikan di awal tadi bahwa tidak hanya cukup tadi panwasli saja. Jadi partisipasi dalam pengawasan pada seluruh stakeholder, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh LSM kepada seluruh masyarakat lah, khususnya kepada Aceh Utara, sama-sama mengawasi tentang hal-hal yang menyangkut dengan apakah itu berbasis money politik atau apakah itu yang berbasis dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Jadi itu semua seharusnya berturut andil Pak. Jadi jangan berharap bahwa itu panwasli sudah ada. Panwasli sudah ada. Jadi karena kita juga punya tugas dan wewenang yang berkapasitas yang sesuai dengan perundang-undangan Pak. Jadi kita itu menindaklanjuti sesuai memang kalau memang itu sudah terbukti misalnya. Terbukti. Dan di saat ada penemuan kasus seperti itu, kami dari Panwasli juga tidak mengatakan kalau itu betul atau memang terbukti bersalah. Karena ada aturan yang memang harus kita identifikasi dulu sesuai dengan klausul hukum. Karena di dalam sistem pengawasan itu ada aturan Pak, dan ada aturan di saat ada pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan di dalam pilkada. Ya. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi itulah ya persoalan dilema ya politik, karena sosial kan dia statis bergeraknya ya, bergerak terus, tidak ada angka-angka yang pasti misalkan ini pasti seperti ini, tidak. Jadi dia ada lentur gitu, dinamis bergerak ya. Belum lagi misalkan bicara perang batin antara penyelenggara dengan misalkan ada saudaranya yang nyalon gitu, ini juga perang batin ya. Nggak bisa dilarang, kamu jangan nyalon, saya keep, nggak bisa ya Pak Osama, bisa nggak bisa kan? Misalkan Pak Osama punya adik nih mau nyalon, gimana coba? Jadi susah kalau bicara politik ini. Jadi mau dilarang, di sana juga punya hak politik ya untuk dipilih, untuk memilih gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, saya juga coba sapa yang terakhir ini di Instagram ya, yang juga sudah komen-komen ya. Akun Diana Berbi 2020, saweran uang pemilu. Saweran. Haram nggak makan uang serangan pajar katanya. Kalau soal haram atau enggak itu ke MPU ya. Ke Tengku Rizwan. Haram nggak makan. Oke. Ya, haram nggak gitu, itu urusannya ulama lah bagaimana memfatwa ini.
Kemudian akun Dewi Muhatta, bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap hasil pilkada ya? Bagaimana membangunnya? Oke, ini mungkin nanti kita sudah terbatas waktu. Fajara Zanzi, akunnya menyala bang. Oke, terima kasih ya Fajara. Kemudian yang terakhir apa lagi nih? Apa politik dibilang kejam? Apa ini maksudnya? Politik kejam, kayaknya politik dibilang kejam. Oh, enggak juga ya. Bahasa keren aja ini. Sebenarnya bukan kejam ya. Tapi di situ terjadi persaingan sebenarnya. Persaingan merebut hati gitu kan. Kayak kita kan pernah merebut hati dulu kan, hati pasangan kita maksudnya. Kan di situ terjadi persaingan. Nah, di politik juga seperti itu. Persaingan merebut hati masyarakat, hati calon pemilih gitu ya. Jadi bukan kejam sebenarnya, itu persaingan. Jadi asal tidak melanggar aturan ya sudah go gitu ya. Oke, baik, saya juga harus closing ya. Sudah terima kasih narasumber Bang Osama, Bang Sudirman, Pak Dr. Rizwan, terima kasih sudah hadir di perbincangan kami di Aula Cut Mutia Hotel Diana Luxmau ya, soal profesionalisme Pilkada 2024. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Antoni Esos juga hadir di sini, Kepala RRI Luxmau, dan juga penanggung jawab aset Zainal Amri, produser Nur Balawati, pengarah teknik Muzakir, pengarah siaran Erniwati, produser pelaksana Ridwan, pengarah acara Albara Maulana, dan saya presenter Denny Pribadi Yusman, serta tim PIC Muhammad Sofyan, operator teknik dan dokumentasi Rizky Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.